kuku kita panjang, yang dipotong bukan jarinya tapi kukunya. Artinya apa? Kalau kita ada masalah, ada sengketa dengan handai tolan, kawan, kerabat, atau dengan keluarga, yang dibuang adalah permasalahannya, bukan tali silaturahimnya. Oleh karena itu orang-orang mukmin, ya kita ini harus cerdas di dalam menyikapi hidup yang singkat dan sesat ini. Konsekuensinya, hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tetapi mati untuk hidup. Oleh karena itu, jangan takut mati, jangan mencari mati, jangan lupakan mati, tapi rindukanlah kematian. Karena dengan kematian, pintu awal gerbang berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Mati bukan akhir dari berkehidupan, tetapi adalah mati awal dari kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, selalu ingat mati. Karena dengan mengingat mati, kita akan selalu berbuat baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita mengejar dunia, tentu kita takkan dapat. Kalaupun dapat, tentu takkan banyak. Kalaupun banyak, tentu takkan puas. Kalaupun puas, tentu takkan lama. Tapi kalau kita kejar akhirat, tentu kita akan dapat. Sudah dapat dan banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, kekal abadi selamanya. Oleh karena itu konsekuensinya, kejarlah duniamu untuk bekal akhiratmu. Kejarlah akhiratmu dengan memperbanyak bekal di alam dunia. Maka jadilah ilmu jaya sampurna. Ilmu jaya sampurna ini bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu waringan sungsang, bukan pupu bayu, bukan pancasona, bukan beraja geni, beraja musti, kulhu sungsang, bukan itu. Yang disebut jaya sempurna, jaya hidup dalam dunia, yaitu manfaat dengan orang lain sesuai dengan hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Dan ketika mati sempurna, tidak membawa beban, tidak membuat harta, pangkat, jabatan, tetapi membawa iman, Islam dan ikhlas. Ini yang disebut jaya sempurna. Pertanyaannya, al-haya'u fil mauti, al-mautu bil haya'i. Hidup di dalam mati, mati di dalam hidup. Banyak orang-orang yang hidup tetapi telah dimatikan Allah. Mana nyatanya? Mati iman, mati pikir, mati rasa, mati jiwa. Tetapi banyak orang yang mati hidup. Hidup apanya? Amal jariahnya, ilmu yang manfaat, nyatanya anak yang soleh-soleh. Salah satu contoh, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad kalau telah meninggalkan kita, tetapi dia selalu hidup di hati saudara kita. Karena apanya? Akhlaknya. Di antara 4 ilmu yang kita belajari, syarat, syirik, surut, syariat, tarekat, hakikat, marifat, filsafat, sufi, maka intinya adalah akhlak. Sholat bukan tujuan, tujuan kita akhlak. Rasulullah mengerjakan sholat itu sebagai sarana untuk menceburkan akhlak. Ini yang pertama, akhlak yang harus kita jaga. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak yang utama. Kalau dikatakan orang sudah marifat tidak berakhlak, mentah, ini tawar. Makanya antara syariat, tarekat, hakikat, marifat, ini adalah buahnya akhlak. Yang tadi saya katakan al-haya'u fil mauti, al-maut bil haya'i. Coba kita lihat. Wali-waliullah, Wali Songo, Sultan Sudit Banten, Kibuyut Bang Surung Cikoduun, Syekh Karan, Syekh Rako, Syekh Magrobi, para wali kita itu bisa menghidupkan orang hidup, tetapi secara syariat dia telah mati, tetapi hidup. Lihat Kibuyut Pesanggerahan, bukan Kibuyut Sangkara. Awas jangan salah sebut. Kalau Kibuyut Sangkara berarti wali di tempat sampah. Itu Kibuyut Pesanggerahan. Saya makanya nangis, Allahu Akbar. Itu yang penjaga Sumatera dengan Banten, ada di pesisir Lempasing. Bukan Kibuyut Sangkrah, Kibuyut Pesanggerahan. Kalau dikatakan Kibuyut Sangkrah, berarti Kibuyut di tempat sampah. Tetapi kalau Kibuyut Pesanggerahan, Kibuyut di tempat pesarean, tenang, nyaman di sisi pantai. Takbir, Allahu Akbar. Ingat, nggak tanggung jawab saya Kibuyut Sangkrah. Makanya saya lihat tadi Hayatullah, saya lihat itu ayam minimal 41 kalau manakib si Abdul Qadir Jani. Hampura abayai adi adi sampura abdi. Ia diluruskan kukula iya. Diluruskan masalah Kibuyut Sangkrah, Kibuyut Pesanggerahan. Ngeri orang ngomong Kibuyut Sangkrah, berarti wali ayah di tempat terunta. Itu ke satu gambaran filosofi. Kenapa pakai ayam? Kenapa pakai nasi kuning? Ini dibedah seperti orang tasakuran bayi. Ada dugan, ada bendera, ada telur, ada uang, ada minyak. Itu kan filosofi, harus dikaji. Ada lilin, kalau enggak musyrik nanti. Contoh, itu ayam. Itu ayam gambaran. Ingat, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jalan di manakib, kalau motong ayam
mulutnya jangan dipotong, kuku depannya jangan dipotong, kuku kakinya jangan dipotong, tapi yang harus dibuang dalemannya. Mengandung apa ini? Baligu ani walau ayah, sampaikan walaupun pahit satu ayat. Wahai Abdul Qadir Jailani, tuh, ini untuk menyampaikan yang hak dan memperingatkan yang batil. Tangan ikhtiar berjuang cari dunia untuk bekal akhirat, kaki langkahkan semata-mata lillahi ta'ala. Kenapa ini harus dibuang? Karena di sini tempat yang berbahaya. Hasud, iri, dengki, sombong, merasa paling benar sendiri, iblis dibuang, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat itu ayam tadi, semuanya sudah nggak ada kopong di dalam. Makanya kita ngikutin Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah akhlakul karimah, semakin tinggi kayak padi. Takbir, Allahu Akbar. Dalam nih.